Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang khususnya membidangi peternakan jangkrik. Oke, kita kembali lagi di kandang jangkrik milik saya teman-teman. Dan untuk teman-teman semua yang baru bergabung, saya mohon bantuannya dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru seputar peternakan jangkrik. Dan untuk teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki yang melimpah ruah dan bermanfaat. Oke teman-teman, kita sebagai peternak harus tetap semangat dan jangan pantang mundur, tetap kita usaha. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya selama saya itu beternak jangkrik. Apa saja yang menjadikan ternak jangkrik itu rugi ya teman-teman. Saya akan bahas di dalam video ini. Dan untuk teman-teman semua, apabila menonton video saya itu jangan teman-teman skip, budayakan menonton video itu sampai selesai agar teman-teman mendapat informasi yang maksimal dan akurat tentunya. Oke, kita langsung saja kita bahas ke topik pembahasan kali ini, bagaimana apa saja dan penyebab ternak jangkrik itu tidak untung tetapi malah rugi. Nah, saya akan membahasnya dari telur dulu ya teman-teman. Nah, ini langsung akan saya bahas langsung saja penyebabnya, yaitu pertama itu adalah telur. Telur itu termasuk dalam hal yang membuat kita itu rugi ya teman-teman. Nah, kenapa kok telur? Nah, ini teman-teman, kita harus perhatikan dulu. Jadi, telur kalau daya tetasnya tidak bagus ataupun cara penetasan telur itu tidak benar, itu nantinya telur itu tidak akan menetas secara maksimal, teman-teman. Nah, jadi telur itu bisa busuk, bahkan bisa gosong, bahkan telurnya itu tidak menetas sama sekali. Itu sangat memungkinkan karena cara kita dalam pemeraman agar telur itu menetas dengan baik itu tidak kita lakukan. Nah, itu adalah kesalahan kita dalam penetasan telur yang tidak baik atau tidak benar. Nah, jadinya kita pada waktu telur itu harusnya menetas, karena kelalaian kita dalam penetasannya itu tidak betul. Nah, ini akan mengakibatkan telur itu tidak menetas secara maksimal. Akhirnya populasi jangkrik yang ada di kandang itu tidak banyak karena telur itu tidak menetas secara sempurna. Jadi kan populasi jangkrik yang menetas tidak terlalu banyak. Nah, itu kan akan menghasilkan jangkrik yang sedikit. Jadi hasil panennya tidak maksimal, tidak seimbang dengan pembelian telur dan pemberian pakan teman-teman. Jadi begitu, kita harus perhatikan dari awal dulu, yaitu telur. Setelah telur, kita juga perhatikan kandang kita ya teman-teman. Ini, seperti yang teman-teman lihat di dalam kandang jangkrik milik saya. Ini adalah box jangkrik milik saya. Nah, untuk box jangkrik itu juga bisa mengakibatkan kita rugi karena tidak kita perhatikan pada waktu awal pembuatan box. Mungkin bisa karena kurang rapat ataupun kondisi box itu kurang steril. Jadi masih bau triplek. Triplek itu kan dia pembuatannya melalui dan diberikan bahan kimia. Apabila kondisi triplek itu tidak steril atau belum kita sterilkan, itu anakan jangkrik yang baru menetas bisa banyak yang mati teman-teman. Nah, setelah dari tripleknya bisa juga dari cara pembuatan kandang yang salah.
itu akan mengakibatkan anakan jangkrik yang baru menetas itu keluar dari sisi-sisi box. Nah ini seperti itu teman-teman. Ya ini itu harus kita berikan semen. Bahkan selain semen kita juga campurkan lem agar celah-celah yang ada di sudut-sudut seperti itu akan rapat. Dan hasilnya jangkrik itu tidak bisa keluar teman-teman dari box. Lalu setelah box, saya juga pernah mengalami kerugian karena cara pemberian pakan teman-teman. Nah ini yang utama dan juga harus sangat-sangat kita perhatikan. Apabila kita dalam pemberian pakan untuk ternak jangkrik kita itu porsinya kurang, itu akan mengakibatkan jangkrik kita kanibal ya teman-teman. Kanibal, dia saling menyerang karena mereka itu berebut pakan yang dikarenakan kurangnya pakan yang ada di dalam box. Nah ini, jadi untuk pemberian pakan kita harus memberikan pakan yang banyak sesuai dengan usia jangkrik kita teman-teman. Semakin bertambah besar dan usia jangkrik itu semakin banyak, populasinya di dalam box itu semakin banyak, kita juga harus memberikan porsi makan yang banyak juga teman-teman. Dan akibat yang kita dapatkan apabila ternak jangkrik kita itu kekurangan pakan, itu akan mengakibatkan jangkrik kita itu yang pertama yaitu kanibal, dan yang kedua jangkrik itu akan bubar dari kandang. Dia akan berusaha keluar dari kandang ternak kita. Apabila tidak bisa keluar, dia akan kanibal saling menyerang. Nah itu karena jangkrik itu adalah makhluk atau makhluk hidup yang biasanya di alam, dia itu pakannya selalu kecukupan, dan kita ternak pakannya terlalu sedikit ataupun kurang, itu akan mengakibatkan jangkrik itu kanibal dan ingin keluar dari box ternak milik kita. Setelah itu ada juga akibat dari kekurangan pakan teman-teman. Apabila jangkrik kekurangan pakan, dia sudah kanibal lalu juga sudah berusaha keluar dari kandang, bubar. Biasanya kalau jangkrik kekurangan pakan itu ditandai jangkrik itu bubar. Jadi dia itu loncat-loncat terus teman-teman. Itu karena jangkrik kekurangan pakan ataupun kekurangan minum. Itu penyebabnya. Selain itu juga jangkrik kalau kekurangan pakan, kandang box kita pasti akan bolong ya teman-teman. Nanti akan dimakan oleh jangkrik. Triplek-triplek ini akan dimakan jangkrik teman-teman kalau jangkrik kita itu sampai kekurangan pakan. Nah itu baru sebagian yang saya bahas. Apa saja yang menyebabkan kita itu kerugian kita dalam peternak jangkrik, itu sebagian sudah saya jelaskan. Dan saya akan lanjutkan di part 2 ya teman-teman, karena kalau saya buatkan video fullnya di sini itu akan memakan durasi yang lumayan lama. Nah, jadi akan saya buatkan 2 video ya teman-teman. Dan terus saksikan video saya. Apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian dan tutur kata saya itu ada kekurangan, teman-teman bisa memberikan kritik dan saran di dalam kolom komentar teman-teman. Nah, sekian informasi dari saya, kita lanjut di part 2 teman-teman.